pergi. Kawan-kawan mahasiswa tetap di sini. Sengaja kau balik Apa di sana? Semana ni kawan-kawan. Semana ni wagu. Boy kaliru tak hargai para pimpinan. Jangan ada yang namanya gesekan. Kalau mereka mulai menggesek nggak apa-apa. Hidup mahasiswa. Ale 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 ho. Ya ho ya ho. Ale 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 ho. Ale 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 ho. Ya ho ya ho. Ya ho ya ho. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. 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 Terima kasih Pak Rektor yang kami cintai. Dia meninggalkan Ki. Iya. Tapi dia peduli atau bukan itu? Iya. Saya kurang tahu teman-teman lah yang sepakat. Tidak peduli. Kita aja yang tinggi. Tengok kayak ujang rumah, woi. Hidup mahasiswa. Hidup. Tahu nggak siapa yayasan di universitas ini kawan-kawanku mahasiswa? Belum. Kalian tahu yayasannya? Tidak tahu. Mau bertemu dengan yayasan? Ketika juga Pak Rektor tidak bisa bertemu dengan mahasiswa, maka kita akan ketemu dengan yayasan. Sepakat kawan-kawan? Saya tanya kepada teman-teman, apakah seperti ini kan normal tingkat dan kehidupan kami sini? Yang tidak menghargai atau tidak peduli kepada mahasiswa-mahasiswa. Betul. Karena terik matahari maka jadi alasan. Jadi mohon jauh. Baik, yuk kawan-kawan, sepakat kau dia Allah. Kami tidak mau. Baga wagi baula bertujuki macam-macam. Ingat teman-teman, sebagaimana Indonesia merdeka, seperti itulah kita meraih perjuangan kita hari ini. Ada orang yang bersalah tapi pimpinan dah ada lahir. Ayah salahnya nama meltur, wah ini tete brau. Kami, ada yang lawau ambilin mau dibagu. Apa salahnya? Turun. Anak-anak mahasiswa ikut kita. Masa enggak? Kayak aja mahasiswa di sini. Yang enggak nampak. Satu kata aja yuk ikuti saya. Kayak sampah bang, kayak sampah. Kayak sampah kita. Mahasiswa bau. Kami bukan ekor di sini. Dengar dulu. Kami bukan ekor di sini, mahasiswa di sini. Yang harus mengikuti kepala tanpa bicara. Ya. Saya mau sampaikan kalau Pak Rektor tidak peduli ke kita, sepakat teman-teman untuk kita ketemu sama Pak Ketua Yayasan. Karena Pak Rektor tidak peduli ke kita. Asal lewat tanpa ada berupa kalimat ayo ikutlah ke kami anak-anakku. Tidak sama sekali ya. Soalnya kita tidak dipedulikan kawan-kawanku. Ya, berarti kita sepakat kalau bukan rektor pun yang tidak peduli sama kita, mungkin pedulilah ketua yayasan kaki. Sepakat untuk ketemu sama ketua yayasan. Ya teman-teman, ya. Ini juga kita buat target, ya. Ini kita buat target, ya. Seketika pun tidak peduli, kita temui, kita luangkan langkah kita untuk ketemu sama Pak Ketua Yayasan. Kita ketemu sama secara baik-baik kok, ya. Jangan melakukan hal-hal yang buruk, ya. Sebab kita diajarkan hal-hal yang baik. Berapa target yang mungkin kita sepakati di sini? 5 menit. Berapa? 5 menit. 5 menit, semangat. Oke, kalaupun tidak ada Pak Ketua Yayasan yang mungkin peduli ke kita, kita coba temui. Kita lakukan langkah, oke? Sepakat. Hidup yayasan. Nana berterima Mana aku bilang hidup yayasan nih, hidup dijawab ya. Hidup yayasan. Kalau kita juga mahasiswa, hidup mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Sombong si bayi, sombong Bapak Rektor ya. Sombong si bayi Bapak Rektor dah ya. Kalau seandainya yang turun di sini adalah pimpinan-pimpinan, kalau seandainya yang ada di sini yang menemui Bapak Rektor adalah orang-orang
yang berkapitalis, orang-orang yang dianggap mampu, dan orang-orang yang merupakan oknum-oknum penguasa di Kabupaten Nias Selatan, mungkin dia akan menghampiri. Mungkin karena kita sebagai mahasiswa, jadi tidak sebanding dengan Bapak Rektor. Macam bawah. Mungkin itu praduga kami. Itu praduga kami sebagai mahasiswa. Mungkin karena kami sebagai mahasiswa, maka Bapak Rektor langsung datang, tidak ada sepatah kata. Kita dianggap sebagai apa? Betul. Tapi kalau seandainya yang menuduh Pak Rektor adalah orang-orang yang berkapitalis seperti dewan-dewan, mungkin Bapak Rektor akan senantiasa untuk menyambut mereka. Ingat Pak, kami di sini adalah generasi kalian. Betul. Belum tentu 5 tahun, 10 tahun kami menjadi DPR di sini. Belum tentu. Kalau kami menjadi filsuf, kalau kami menjadi pakar ekonomi, kalau kami menjadi pakar hukum, kalau kami menjadi tenaga pendidik. Amin. Oleh sebabnya, tolong Pak, jangan remehkan kami sebagai mahasiswa. Betul. Hargai. Yang kedua. Lau. Mana ya ada kita Pak duka untuk mana Bang? Ambil punya. Waktu. Kawan-kawan mahasiswa, siapa mau bertemu dengan siapa sekarang? Pak Yayasan. Ya, kami tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan orang lain. Ya, selain ketua yayasan atau Pak Rektor, sepakat kawan-kawan mahasiswa. Ya, cukup kemarin sampai kita diancam bahkan dibanting meja di hadapan kita mahasiswa. Betul. Ditinju meja di hadapan mahasiswa supaya mahasiswa tidak berani mengungkapkan kebenaran. Betul kawan-kawan mahasiswa. Mau nggak ketemu dengan dosen-dosen seperti begitu? Ya. Jangan kawan-kawan mahasiswa. Maka yang kita harapkan adalah ketemu dengan Bapak Ketua Yayasan dan Pak Rektor. Sepakat kawan-kawanku? Sepakat. Baci! Halo Bapak Ci! Itu Baci. Betul lah. Baci, betul lah. Kawan-kawan, saya mewakili yayasan. Kalau kalian minta Pak Ketua Yayasan datang ke sini, artinya kalian mau bunuh dia. Sebab beliau sakit jantung. Kalau mau dipaksakan itu terserah. Tetapi kalian mau ambil nyawa orang? Nggak mau kan? Umurnya 78 tahun, adik-adik. Saya anaknya. Kedua, saya adalah sekretaris yayasan. Tidak ada lagi sekarang wakil. Di dalam struktur, setelah ketua, maka sekretaris. Jadi kalau mau berbicara dengan saya ada di sini. Sepakat kawan-kawan mahasiswa. Kalau ketemu dengan sekretaris yayasan. Ini sambut kedatangan Pak Sekretaris Yayasan. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan di kampus ini. Pemimpin seperti begini yang kita harapkan, kawan-kawanku mahasiswa. Salut. Seperti Pak Rektor tadi. Salut. Tidak seperti Pak Rektor tadi. Ini yang kita harapkan kawan-kawanku mahasiswa. Ya. patut kita apresiasi. Hidup mahasiswa. Pertama. Baik. Tes. Sudah mati. Paci, panas Paci. Tes. Tes dicoba. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Yayasan yang kami hormati, seluruh pimpinan Universitas Nias Raya yang kami hormati dan banggakan, seluruh dosen yang ada di tempat ini, dan seluruh mahasiswa yang kami cintai dan banggakan. Hidup mahasiswa! Hidup! Mahasiswa! Hidup! Baik, kami berkumpul di sini, Pak, bukan karena kami tidak memiliki kerjaan, bukan karena kami tidak memiliki kesibukan apa-apa, tetapi kami berkumpul di sini, bertahan di sini karena ada sesuatu yang mau kami sampaikan, dan itu wajib dikabulkan oleh pimpinan dari Universitas Nias Raya. Dan maka melalui ini, izinkanlah
saya mewakili teman-teman mahasiswa ini untuk membacakan pernyataan sikap kami mahasiswa-mahasiswi Nia Selatan. Sehubungan rekaman pengancaman dan perilaku dosen yang tidak pantas diucapkan dan dilakukan kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Nia Selatan, maka kami mahasiswa-mahasiswi menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kami meminta kepada Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Nia Selatan agar Rektor Universitas Nia Selatan mempertanggungjawabkan atas perkataan kasar yang telah disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi Uni Raya. 2. Kami meminta kepada Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Nia Selatan agar Dekan Fakultas Hukum Universitas Nia Selatan mempertanggungjawabkan atas upaya kekerasan dan percobaan penganiayaan kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Nia Selatan sesuai video yang beredar. Hidup mahasiswa! Hidup! 3. Kami meminta kepada Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Nia Selatan agar Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nia Selatan mempertanggungjawabkan atas pengancaman dan mau membatasi langkah untuk menyampaikan aspirasi di hadapan umum kepada mahasiswa-mahasiswi Uniraya sesuai dengan rekaman yang ada pada kami. Sepakat? Hidup mahasiswa! 4. Kami meminta kepada Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Nia Selatan agar dosen yang mencoba mengancam mahasiswa-mahasiswi dengan cara memukul atau meninju meja di hadapan mahasiswa-mahasiswi Uniraya mampu mempertanggungjawabkannya. Pernyataan sikap kami mahasiswa-mahasiswi Nia Selatan yang kedua, sehubungan dengan MOU dan surat perjanjian kerjasama antara pemerintahan daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan dengan YPNS dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH yang menjadi Universitas Nia Selatan, yang mana sampai saat ini belum terrealisasikan perjanjian ini. Maka kami mahasiswa-mahasiswi menyampaikan di hadapan Bapak pernyataan sikap kami sebagai berikut. 1. Kami meminta kepada Bapak Ketua YPNS dan Rektor Universitas Nia Selatan agar taat dengan hukum dan perundang-undangan di negeri Republik Indonesia tercinta ini dan bertanggung jawab penuh atas ditetapkannya MOU dan surat perjanjian dan kerjasama antara pemerintah daerah Nia Selatan atau Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan berdasarkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2011 tentang pembebasan biaya pendidikan. Hidup mahasiswa! Selanjutnya akan dibacakan saudara saya, Bung Eldaman. Oke, terima kasih. Kami akan meneruskan untuk pembacaan pernyataan sikap kami. 2. Kami meminta kepada Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Nia Selatan dan Rektor Universitas Nia Selatan agar menjelaskan dan memberikan jaminan terhadap status mahasiswa-mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintahan daerah berdasarkan MOU dan surat perjanjian dan kerja sama antara kedua belah pihak. 3. Kami meminta kepada Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Nia Selatan dan Rektor Universitas Nia Selatan agar tidak melanggar hasil berita acara yang telah disepakati di RDP Kantor DPRD Kabupaten Nia Selatan. 4. Meminta kepada Yayasan Pendidikan Nia Selatan dan Rektor Universitas Nia Selatan untuk tidak melakukan penagihan dalam bentuk apapun kepada mahasiswa-mahasiswi sesuai dengan surat perjanjian dan kerjasama yang telah ditetapkan kedua belah pihak pada pasal 6 dalam kurung pembiayaan dari pemerintahan daerah Kabupaten Nia Selatan sebelum berakhir surat perjanjian dan kerjasama tersebut. 5. Meminta kepada Ketua Yayasan Pendidikan Nia Selatan dan Rektor Universitas Nia Selatan agar bertanggung jawab terhadap nasib mahasiswa-mahasiswi yang tidak mengikuti ujian pada semester ganjil ini. Hidup mahasiswa! 6. Meminta kepada Ketua Yayasan Pendidikan Nia Selatan dan Rektor Universitas Nia Selatan agar memberikan salinan nama-nama penerima
beasiswa dari Istanbul 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 yang telah tersampaikan kepada Dinas Pendidikan Nias Selatan. Sebentar. Dan mengembalikan ke uang mahasiswi yang telah dibayarkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Nias Selatan. Hidup mahasiswa! Yang terakhir, 7, meminta kepada Yayasan Pendidikan Nias Selatan dan Rektor Universitas Nias Raya agar bertanggung jawab kepada mahasiswa-mahasiswi Nias Selatan yang telah menggantungkan cita-citanya kepada Bapak atas brosurmu, sehingga nasib kami mahasiswa-mahasiswi menjadi terlantar dibuat oleh Bapak. Hormat kami, Aliansi Mahasiswa-Mahasiswi Nias Selatan. Hidup mahasiswa! Hidup! Terima kasih. Ada salinannya, berikan sama mereka kalau salinannya. Justru ke Bapak. Berikan sama mereka kalau salinannya. Biar bisa mereka pelajari. Oh, ada. Izinkan saya untuk mewakili perguruan tinggi dalam hal ini, karena sebelumnya adalah saya sebagai wakil ketua 2 STKIP Nias Selatan, sehingga tahu persis apa saja yang diajukan dan apa saja yang belum. Ya, jadi mohon divideokan ini supaya tidak simpang siur. Yang pertama, bahwa tahun 2021 tanggal 12 Juli kita sudah mengajukan ke pemerintah daerah dan sudah dibayarkan sebesar 4.453.250.000 rupiah. Paham ya? Rinciannya adalah angkatan 2017 semester 7 dan 8, angkatan 2018 angkatan 2018 semester 5 dan 6. Pertanyaannya, kenapa 2019-2020 belum diajukan? Karena anggaran yang tersedia pada saat itu hanya 4,5 miliar. Jadi 2019 belum dibayarkan dari semester 1 sampai semester 5. 2019 semester 1 sampai 3 dan 2018 semester 8. Semester 7. Kemudian muncul pertanyaan ini, kan sudah ada RDP bahwa yayasan sepakat untuk tidak melakukan penagihan. Saya mau tanya, RDP itu muncul kapan? Adalah setelah ada penagihan sampai semester genap. Ya, semester genap sehingga muncullah aksi itu, dan kemudian kita sepakat. Ada dari mahasiswa, ada dari DPRD, ada dari pemerintah, dan ada dari kampus bahwa sepakat berdasarkan pengumuman sebelumnya bahwa ada penagihan sampai genap. Ya, sampai genap. Nah, kemudian kenapa muncul kemudian pada tahun 2021 ini semester ganjil? Nah, ini adalah ada 3 pihak. Kita juga tidak menyalahkan pemerintah daerah, kita tidak menyalahkan kampus, kami juga tidak menyalahkan Anda. Karena ini kampus mau beroperasi. Ya, mau beroperasi, bagaimana mau beroperasi? Contoh, saya berikan contoh begini. Andaikan Anda pengusaha, Anda punya 1, 2, 3, 4 utang. Oke, yang membiayai mengatakan oke, kita sepakat dengan itu. Tetapi apakah Anda memberikan utang lagi, sementara dana untuk modal itu tidak ada lagi? Jadi saya mohon kepada rekan-rekan mahasiswa memahami kondisi ini. Itu sampai semester 5. Kemudian kalau bicara tentang RDP, yang poin kedua itu mengatakan bahwa sepakat untuk tidak melakukan penagihan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku yang bagaimana? Aturan yang berlaku MOU dan SPK. SPK di pasal 7 membunyikan bahwa apabila pihak pertama tidak melunasi sampai 6 bulan, maka pihak kedua boleh melakukan penagihan. Jadi silakan dicek di poin 2 bahwa sepakat untuk tidak melakukan penagihan. Kita sepakat dengan itu. Jadi yang saya minta sekali lagi, saya minta ke mahasiswa, saya ulangi,
bahwa anggaran 2021 yang kita ajukan adalah hanya angkatan 2017 semester 7 dan 8, angkatan 2018 semester 5 dan 6. Nah, sekarang yang dijanjikan itu 2 miliar PAPBD sedang diajukan. Itu pun, itu hanya angkatan 2019 semester 1. Tidak semua prodi. STKIP 3 prodi. Biolog, ya saya tidak hafal betul, ada 3 prodi. Kemudian di STIE 1 prodi dan hukum 1 prodi. Tidak mengcover semua karena keterbatasan anggaran. Dan saat ini kita masih menunggu verifikasi data dari Dinas Pendidikan. Kita sudah menyerahkan itu. Data itu yang dananya tersedia 2 miliar. Kita sudah serahkan itu. Hanya saat ini belum diverifikasi. Ya, saya ulangi, belum diverifikasi. Dan yang kita ajukan itu hanya semester 1, beberapa prodi saja. 3 prodi di STKIP, 1 prodi di hukum, dan 1 prodi di manajemen. Jadi itu penjelasan saya terkait dengan dana yang sudah dibayarkan dan yang belum. Artinya yang belum dibayarkan sampai saat ini, saya ulangi, 5 semester untuk 2019, 3 semester untuk 2020, dan 1 semester untuk 2018. Demikian. Baik, saya tanggapi Pak. Yang pertama yang saya tanyakan adalah apakah pembayaran dari Pemda melalui pengajuan dari pihak kampus kepada kampus yang diberikan oleh Pemda itu pembayarannya gelondongan atau item per item sesuai dengan pasal 6 SPK? Tolong dijawab. Jadi per item. Jadi per item misalnya mahasiswanya Budi masuk pada semester 7 contoh atau semester 6. Bukan bermahasiswa maksud saya Pak. Jadi Item-item yang ada di SPK mulai dari uang pendaftaran, uang PKMB, uang seminar, uang SPP dan sebagainya. Apakah yang diajukan oleh pihak kampus itu per item itu sesuai dengan ini ya? iya, jadi Pasal 6 ini. ya, jadi per item itu berdasarkan pembiayaan pada semester itu. Low battery. Jadi tidak Please sekaligus charge. bahwa Tuh, kuragan, kur. ini aja Pak. Bukan yang 15 item itu sekaligus. Jadi pengajuannya adalah berdasarkan item yang tertera pada semester itu. Contoh, semester 6. Katakanlah uang UTS, UAS, Low uang kuliah. battery. Katakan Please itu ya. charge. Hanya itu yang kita ajukan sesuai pada semester itu. Kemudian, apakah item itu dibayarkan semua? Ada yang tidak dibayarkan, ada yang tidak. Karena sesuai dengan kemampuan anggaran. Kalau pertanyaannya kenapa tidak diajukan 2019-2020? Loh, anggarannya kan hanya 4,5. Dan berdasarkan RDP, berita acara pada RDP tersebut, bahwa untuk yang utang sampai semester 4 itu akan di-cover pada tahun anggaran 2022. Itu hasil dari berita acara waktu RDP tanggal 5 Juli 2021. Baik Pak, terima kasih. Maka sesuai pernyataan Bapak bahwasanya itu per item berdasarkan per semester. Melalui ini juga kami meminta kalau diperkenankan dan kami juga mewajibkan agar data itu yang diajukan oleh pihak kampus kepada Pemda diserahkan kepada kami sesuai dengan pokok tuntutan yang ada di dalam. Sepakat teman-teman kalau kita serahkan pokok tuntutan kita sama beliau. Semangat! Salinan. Ya. Ya. Ini Pak, baik, terima kasih. Jadi kalau terkait dengan item kita akan paparkan kepada Anda, tapi kalau minta secara pribadi nggak boleh dong. Nanti sifatnya ini pribadi. Jadi akan kita sampaikan ke mahasiswa, seluruh mahasiswa. Sehingga mahasiswa juga tahu. Pak. Jangan bilang pribadi Pak. Itu uang negara Pak. Betul. Uang negara harus ada transparansi. Semangat. Bukan itu yang saya maksud, saya sarankan kepada pribadi Anda. Bukan itu yang saya maksud. Bukan yang saya maksud. Jadi kita akan umumkan secara terbuka, secara umum. Tidak boleh. Lalu- tidak boleh juga sekarang sebelumnya- langsung diserahkan. Emang apa perbedaannya jika Bapak menyerahkan salinan ini kepada kami sekarang? Semua mahasiswanya ini. Apa bedanya Pak? Nah, ini kan individu. Individu tadi Bapak sampaikan. Berapa orang kita bisa di satu orang atau berapa orang? Ini kelompok Pak. Kelompok mahasiswa Pak. Nah, kenapa lantas kita
Kita dibilang pribadi. Baik, Jangan-jangan. jadi begini. Kami siap membayar Iya. fotokopinya, Pak. Saya siap. Baik, Kenapa kami lantas akan dibilang kita tempelkan pribadi di saja. sini? Karena kalau misalnya kami salahkan kan belum tentu juga orang lain bisa mengetahui itu. Kami akan tempelkan apa saja item yang dibayarkan itu. Kami menolak ditempelkan, Pak. Diserahkan salinan kepada kami. Itu tuntutan kami. Salinannya diserahkan kepada kami. Apa bedanya? Kami tidak mau kalau ditempel. Kalau di salinan, itu jelas ditandatangani juga oleh pihak Pemda. Kalau ditempel belum tentu ditandatangani. Hidup mahasiswa. Dijawab dulu ini, Pak. Dipastikan dulu. Biar kita lanjut ke pemasaran berikutnya. Jadi sekali lagi bahwa karena ini adalah datanya banyak, jadi kita akan tempelkan Kami apa siap saja membayar item. biaya fotokopinya, Pak. Sebagaimanapun, berapapun, kami siap. Siap, kawan-kawan? Siap! Yang penting ada kejelasan. Izin, Pak. Jangan dialihkan isu. Iya. Fokus. Izin Pak, sesuai tadi permintaan kami di pernyataan sisa bahwa meminta kepada Yayasan Pendidikan Nia Selatan Direktur Universitas Nia Seraya agar memberikan salinan nama-nama penerima beasiswa dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Biar tahu kita, biar mahasiswa ini tahu, oh ternyata saya punya nama di beasiswa. Karena selama ini kita tidak tahu. Ya, kami butuh nama-namanya, Pak. Ya, dan apa saja item-item yang sudah dibayarkan per mahasiswa. Biar tahu kita, kalau hanya secara per item dia, ya, kita curiga jangan-jangan ada nama-nama mahasiswa yang tidak aktif tapi masih diajukan kepada Dinas Pendidikan. Betul. Ini tidak disembunyikan, Pak, karena itu adalah data kami mahasiswa. Ya, perlu kami sampaikan itu, Pak. Ya, jangan hanya item-itemnya. Semua juga orang bisa mempaparkan item-itemnya, tapi berani nggak kampus mengeluarkan nama-nama penerima beasiswa itu? Berani nggak kampus? Baik. Kawan-kawan mahasiswa. Baik, begini. Ya, jadi ini kita fokus Baik, dan jadi coba nanti kita kami juga sandingkan mau- dengan data yang ada di dari Dinas Pendidikan. Karena kita sudah dapat data dari Dinas Pendidikan, Pak. Jangan-jangan juga Dinas Pendidikan yang salah. Iya. Ya, ketika kita samakan data apakah sama atau tidak. Ketika terjadi perbedaan, maka ini kita akan tempuh jalur hukum. Sepakat kawan-kawanku? Baik. Kita kejar. Jadi data itu kalau misalnya tetap mau data itu kita akan berikan data itu kepada Anda semua. Sekaligus juga kami akan memberikan nama-nama yang tidak layak itu. Karena ada yang layak, yang dibayarkan tidak layak karena ada persyaratan. Jangan kemudian ya. Jadi kami juga mau Anda bisa mengatakan ke mahasiswa, oh Anda tidak layak, kenapa nggak bayar uang kuliah? Siap. Ya. Jadi mohon kerjasama juga kepada Kami beri teman-teman. waktu sampai jam 3, Pak. Kami nunggu data itu. Ya. Bahaya. Ya. Silakan ambil sama saya. Oke. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa bahwa apa yang disampaikan oleh dosen kita bahwa ada mahasiswa yang tidak memenuhi syarat. Lantas kenapa hari ini baru dibilang tidak memenuhi syarat? Halo, Ya. sebentar dulu. Kalau data ini sudah kita kirimkan ke prodi setiap pengajuan, silakan tanya ke prodimu. Ada nggak kawan-kawan mahasiswa yang sudah sampai? Ada nggak yang tahu mahasiswa ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa disembunyikan? Lantas kenapa Pak Harun baru hari ini ditagih? Sebelumnya, contoh saya tidak memenuhi syarat. Kenapa sebelumnya tidak ditagih? Apakah termasuk apa saya di sana? Jadi begini, Ya. Jadi kawan-kawan mahasiswa, saya berharap bahwa ini tidak ada pembodohan terhadap SPK itu. Ya. saya jelaskan dulu bahwa sistem pengajuan itu per tahun anggaran. Ketika sudah cair, kemudian nama-nama yang tidak layak itu sudah kita berikan ke prodi masing-masing. Kalau kemudian ke prodi masing-masing bahwa ini nama-nama mahasiswa yang tidak layak pada pengajuan ini semester ini, mohon dihimbau untuk membayar. Ya, jadi begitu. Gampang itu kawan-kawan, gampang. Tunggu. Kalau datanya mereka berikan jam 3, kita sandingkan dengan apa yang kita dapat. Gampang itu. Jangan keburu-buru. Jangan kewalahan, jangan berpikir aneh-aneh. Tenang aja. Makanya kita minta biar bisa kita sandingkan. Kita bandingkan ya. Oke. Hanya satu yang masih ada lagi. Lanjut Pak. Ini kan satu, artinya permintaan data yang kita minta sama pihak kampus akan diberikan sampai jam 3. Kita apresiasi. Ya. Tepuk tangan kawan-kawan.
Baik, lanjut pertanyaan kami Pak terkait penagihan kepada mahasiswa di sini Pak. Bahkan sampai tidak diizinkan untuk ikut ujian mulai dari kemarin. Bahkan sampai hari ini ya. Bapak tadi menyampaikan bahwa hasil RPU tepat pada poin 2. YPNS tidak akan melakukan penagihan kepada mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pak, saya ada RPU-nya Pak. Tidak, jangan ditambah-tambahkan hasil itu ya Pak ya. Bukan hanya sampai Poin semester 2 genap. RPU. Poin 2 RPU. Pihak YPNS sepakat untuk tidak melakukan penagihan kepada mahasiswa YPNS penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia tidak membatasi. Bukan hanya sampai semester genap ini, kawan-kawanku. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku itu apa? SPK dan MOU. Sekarang pertanyaannya Pak, siapa yang membuat perjanjian itu? Apakah kami mahasiswa? Tidak. Siapa? Pemerintah daerah dan pihak yayasan. Pertanyaan sekarang, kenapa kami ditagih? Kami tidak mau tahu sebenarnya itu. Karena kewajiban mahasiswa di dalam itu adalah belajar. Bukan ditagih-tagih atau bukan menjadi penagih dari pihak kampus kepada Pemda. Kalau ada persoalan tidak dibayar oleh Pemda kepada kampus, maka kampus pergi menagih kepada Pemda. Jangan kami yang dipersulit mahasiswa. Jangan kami yang sebentar-bentar ditagih. Makanya dari awal kami tekankan pembayaran itu gelondongan atau per item per item. Ternyata per item per item nampak nanti di data. Demikian, ada yang lanjut? Silakan Pak, kamu tanggapi. Baik. Pertama-tama saya katakan bahwa kampus ini tidak pernah menjadi kampus lembaga sosial. Para pekerja di kampus ini bukan relawan, bukan volunteer. Saya sudah katakan kemarin bahwa saya tidak menyalahkan kalian mempertahankan hak kalian. Tetapi persoalannya hak kalian berpotongan dengan hak warga lain di Sivitas Akademika di Universitas Nias Raya. Bagaimana yayasan memaksa dosen untuk mengajar ketika mereka tidak digaji? Bagaimana kampus ini berjalan jika mulai dari air WC sampai ke listrik itu ada biayanya? Jadi saya pikir kalian berhak untuk mempertahankan hak kalian. Kami juga berhak karena kami juga punya anak istri di rumah. Saat ini dana apabila uang ujian tidak ditagihkan, maka kampus akan kolaps. Dan kalau kampus kolaps, yayasan bubar, apakah itu yang kita inginkan? Pertama-tama yang akan rugi adalah para alumni, karena ijazahnya adalah ijazah dari kampus yang sudah bubar. Kedua, bagaimana dengan nasib anak-anak mereka? Anak-anak masyarakat di sekitar tempat ini.